Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar Mapel IPA kelas 6 semester 1 tentang penyesuaian diri pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita akan belajar tentang penyesuaian diri pada tumbuhan. Berdasarkan habitatnya, jenis tumbuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nanti kita belajar bagaimana ketiga jenis tumbuhan ini menyesuaikan diri pada lingkungannya. Penyesuaian diri pada tumbuhan yang kita pelajari, yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Apa ya tumbuhan hidrofit itu? Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Sedangkan tumbuhan hidrofit ini mempunyai ciri-ciri khusus. Apa saja ya? Yang pertama, akarnya berada di air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang ketiga, daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit ini adalah enceng gondok dan teratai. Penyesuaian diri pada tumbuhan yang kita pelajari nomor 2 adalah tumbuhan higrofit. Apa ya tumbuhan higrofit itu? Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Sedangkan ciri-ciri khusus tumbuhan higrofit yaitu yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, batang umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, daunnya lebar dan tipis. Daunnya yang muda biasanya melingkar dan menggulung. Sedangkan contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku-pakuan. Penyesuaian diri pada tumbuhan yang kita pelajari nomor 3 adalah tumbuhan xerofit. Apa ya tumbuhan xerofit itu? Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan tersusun atas jaringan yang menyimpan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Contoh tumbuhan xerofit ini adalah kaktus. Bagaimana ya cara tumbuhan itu melindungi diri? Ini ada beberapa contoh cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan rambut-rambut halus yang menempel pada batang. Contohnya adalah tumbuhan bambu. Yang kedua adalah tumbuhan melindungi diri dengan duri. Contohnya adalah kaktus, durian, salak, dan mawar. Yang ketiga, tumbuhan melindungi diri dengan racun. Contohnya tumbuhan jarak, kecubung, singkong karet, dan gadung. Yang keempat, tumbuhan melindungi diri dengan getahnya. Contohnya adalah nangka, karet, dan kamboja. Yang nomor 5, tumbuhan melindungi diri dengan bentuk daunnya yang memanjang dan tajam. Contohnya adalah nanas. Tadi kita sudah belajar tentang penyesuaian diri pada tumbuhan. Sekarang yang kedua kita belajar tentang penyesuaian diri pada hewan. Penyesuaian diri pada hewan yang kita pelajari, yang ke-1 adalah hewan cecak. Bagaimana ya penyesuaian hewan cecak terhadap lingkungannya itu? Yang pertama, hewan cecak mempunyai alat perekat bagian kaki yang menonjol dan bergaris-garis agar tidak terpeleset saat merayap di dinding. Yang kedua, hewan cecak ini berlidah panjang dan lengket untuk menjerat serangga yang menjadi makanannya. Yang ketiga, hewan cecak ini akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Penyesuaian diri pada hewan yang kita pelajari
Nomor 2 adalah hewan bebek. Bagaimana ya penyesuaian hewan bebek pada lingkungannya? Yang pertama adalah bebek memiliki jari kaki yang berselaput untuk berenang. Yang kedua, bebek mempunyai paruh berbentuk pipih dan lebar untuk mencari makan di dalam lumpur. Yang ketiga, paruh bebek ini berbentuk seperti sisir untuk menyaring makanan atau air. Yang keempat adalah bulu bebek ini tahan air untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Penyesuaian hewan yang kita pelajari, nomor 3 adalah hewan unta. Bagaimana ya penyesuaian hewan unta terhadap lingkungannya ini? Yang pertama, unta memiliki punuk sebagai cadangan makanan. Yang kedua, unta memiliki kulit tebal, tidak mudah berkeringat. Yang ketiga, unta memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu, pasir, dan sinar matahari. Yang keempat, unta memiliki lubang hidung yang dapat ditutup agar tidak kemasukan pasir. Yang kelima, unta memiliki kaki besar dan panjang agar tidak terperosok saat berjalan di pasir. Bagaimana ya cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Baik, kita belajar satu persatu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah dengan cara mimikri. Mimikri ini yaitu menyesuaikan diri dengan cara mengubah warna. Contohnya adalah bunglon. Yang kedua adalah dengan cara autotomi. Autotomi ini yaitu melindungi dirinya dengan melepas ekornya. Contohnya adalah cecak dan kadal. Yang ketiga adalah dengan cara kamuflase. Kamuflase ini yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya adalah belalang sembah. Anak-anak, ini ada soal latihan tentang penyesuaian hewan dan tumbuhan. Soal yang pertama, apa pengertian tumbuhan hidrofit dan bagaimana ciri-cirinya? Yang kedua, bagaimana cara melindungi diri tumbuhan kaktus, mawar, dan nanas terhadap lingkungannya? Yang ketiga, bagaimana cara cecak menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nomor 4, bagaimana cara unta menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Yang kelima, apa pengertian dari penyesuaian hewan secara mimikri, autotomi, dan kamuflase? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar Mapel IPA kelas 6 semester 1 tentang penyesuaian diri tumbuhan dan hewan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.